Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Yesus Jabat dari Proyek Teknologi Komputer dengan NIM 4332501. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System atau dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Manajemen Basis Data. Ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi data dalam suatu basis data. Dengan menggunakan DBMS, proses pengorganisasian data menjadi lebih mudah, cepat, efisien, terutama ketika harus berhadapan dengan data dalam jumlah yang besar. Ini sumber referensinya dari Telkom University. Yang kedua, ada soal jelaskan komponen utama dari DBMS arsitektur. Komponen utama dari arsitektur DBMS yaitu yang pertama, query processor, yaitu untuk mengelola dan mengeksekusi perintah SQL dari pengguna. Yang kedua ada storage manager, di sini untuk mengatur penyimpanan data di media fisik termasuk file dan indeks. Yang ketiga ada database, ini merupakan kumpulan data terstruktur yang disimpan dan dikelola oleh DBMS. Yang keempat ada transaction manager, di sini yaitu untuk menjaga transaksi agar sesuai prinsip ACID. Yang kelima ada concurrency control, di sini digunakan untuk mengatur akses banyak pengguna agar tidak terjadi konflik data. Yang keenam ada recovery manager, yaitu untuk memulihkan database jika terjadi kegagalan sistem. Di sini sumbernya yaitu dari Sibyl Chat, Kurt Sudarshan, Almarida Nevite, dan Ramakrishnan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada pada SQL Server 2014. Di sini ada Database Engine Service, yang kedua ada SQL Server Management Studio, yang ketiga ada SQL Server Integration Service, yang keempat ada SQL Server Analysis Service, yang kelima ada SQL Server Reporting Service, yang keenam ada SQL Server Replication, dan yang ketujuh ada Server Replication dan SQL Server Agent. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu database. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur dalam komputer, sehingga data tersebut dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah menggunakan sistem tertentu atau DBMS. Database digunakan untuk menyimpan informasi secara terorganisasi agar proses pencarian, pengelolaan, dan pengamanan data menjadi lebih efisien. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengapa menggunakan database. Database digunakan karena mampu menyimpan dan mengelola data secara terpusat, terstruktur, dan efisien. Dengan database, data lebih mudah dicari dan diperbarui, mengurangi aplikasi data, menjaga konsistensi dan keamanan informasi, serta memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa konflik. Selain itu, database mendukung backup dan pemulihan data sehingga risiko kehilangan data disimpan diminimalkan. Dan sini, kapan database digunakan? Database digunakan ketika suatu sistem perlu menyimpan dan mengelola data secara terstruktur dan berkelanjutan, terutama dalam kondisi berikut. Database dipakai saat data berjumlah banyak dan terus bertambah, sehingga efektif jika disimpan secara manual atau file yang biasa. Database juga digunakan ketika data perlu diakses oleh banyak pengguna atau aplikasi secara bersamaan, karena DBMS mampu menjaga keamanan dan mencegah konflik akses. Sekian dan terima kasih.